meja rias itu ada asbak yang isinya kemenyan lagi dibakar. Nah rupanya bau menyan itu dari situ. Ilham langsung negur Monik, ngapain kamu nyalain kemenyan malam-malam kayak gini? Kon-kon yang lain pada keganggu nih sama baunya, aku matiin ya. Tapi Monik gak ngerespon sama sekali, Wak. Dia masih nyebuk, si rambut gitu kan, sambil nyanyi tadi. Dan kalau diperhatikan lebih detail, wajah Monik ini udah kelihatan pucat, Wak. Tatapannya udah mulai kosong. Si Agam, salah satu kawannya si Wawa ini pun juga ngecek kondisinya si Monik, dibantu juga sama si Ilham. Nah, kebetulan Ilham sama si Agam ini udah terbiasa, Wak, nanganin hal-hal kayak gitu. Di situ Agam langsung matiin kemenyan yang ada di asbak itu, terus ditepuk-tepuknya nih punggungnya si Monik. Ya, nenek sadar nih. Nah nggak lama tiba-tiba mau pingsan. Baringkanlah dia di kamar sambil diolesin sama minyak kayu putih. Untungnya nggak lama Monik sadar ini. Di tengah situasi yang chaos itu, si Rafa notice, si Olive mana? Wawa ini mana? Dia nggak ada di ruang tengah dan nggak ada juga di kamar, Wak. Ternyata waktu dicek si Olive lagi di dapur. Tapi di situ Rafa ini ngelihat Olive macam beda orang katanya, Wak. Tatapanku katanya kosong nah dia. Dan di situ aku berdiri sambil pegang pisau. Nah nggak lama, Wak, digoreskan pisau itu ke pergelangan tangannya sendiri. Ke pergelangan tangan. Untung si Rafa ada di situ dan untung nggak. Iya udah sempat tersayat tapi itu belum kayak keluka parah lah gitu. Barulah di situ Gun mulai ngerasa ini ada nggak beres ini sama makanannya kan. Cerita lah itu ke kawan-kawannya. Wak, tadi aku tengok makanan yang disisain sama itu kan sama si Amang Togar itu kelihatannya masih bagus-bagus aja nih, ya kan? Tapi waktu aku makan tiba-tiba basi. Kanan si Amang Togar aja, makan yang lain enggak. Dan itu terjadi selama berhari-hari, Wak. Sampai di satu titik mereka udah nggak mau lagi nyisain makanan untuk Amang Togar. Nah dari sinilah kejadian mistis datang nih. Di situ pertama kalinya aku ngeliat dengan jelas sosok itu. Banyak mukanya rusak, badannya nggak utuh dan semuanya pada macam berdesak-desak mau masuk maksa dalam rumah kami nanti. Di situ lagi-lagi Ilham sama si Agam minta semua orang untuk pejamkan mata, kalian kencangkan lagi doa-doa kalian. Saut-sautan lah kira mereka di situ, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca doa-doa Alkitab juga ada dia. Semuanya tuh makin keras. Dan nggak lama setelahnya si sosok hitam berbulu yang di atas itu nggak ada. Nggak ada, itu cuman gubuk untuk istirahat warga waktu berkebun aja. Bukan rumah itu sebenarnya, gubuk istirahat. Itu pun udah lama nggak pernah ditempatin lagi sama warga-warga di situ. Jadi bisa dipastikan tetangga-tetangga yang selama ini kami tengok itu nggak tahu penghuni gaib di sana mungkin. Nggak ada yang tinggal di situ. Dan nggak cuma itu aja, Pak Bani ini juga cerita kalau selama ini Monik itu yang pertama kali kerasukan itu, Monik sebenarnya sudah diincar sama salah satu penunggu di desa, itulah calon tumbal berikutnya gitu. Supaya apa? Supaya kebun-kebun mereka tetap subur. Kiri kanan itu kebunnya siapa? Kebun Amang Togar.